Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, bulan Ramadan ini enaknya diisi sama kegiatan apa? Baca Quran, ya, sodako, puasa udah pasti. Tapi ada nggak yang bulan Ramadan ini orang sengaja nggak puasa? Ada nggak? Mana orangnya? Nah, kita doain ya, semoga dia benar-benar sadar betapa pentingnya bulan Ramadan. Karena nggak semua orang bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema buat orang-orang yang sudah meraih kemenangan di hari raya yang Idul Fitri. Yaitu setelah menang terus balik lagi. Artinya tobatnya tobat sambal. Habis tobat terus kumat. Tomat. Apa? Tomat. Habis tobat kumat. Baik, untuk itu kajian pertama dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dengan guru kita Ustadz Fatullah yang akan membahas surah Asy-Syura ayat 23 hingga 26 dan juga mengkaitkannya dengan tema kita yaitu setelah menang terus balik lagi. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Fatullah. Fadhil Ustadz. Izin guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum pada kompak jawab salam saya. Boleh saya pantun? Boleh. 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 Cius. Cius. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang nggak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini suaminya kawin lagi. Ya. Ngeri amat. Pak. Ya. Boleh saya pantun buat bapak-bapak di sini. Boleh. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanamnya di kampus UNAS. Cakep. Saya doain bapak-bapak yang ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang kelihatan hutangnya paling baik. Tahu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi terkhusus jamaah Masjid Al-Furqan, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doain ibu-ibu masuk surga bersama tas-tasnya. Bapak-bapak masuk surga paling depan bersama juga kebawa dompetnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita bahas surat Asy-Syura ayat berapa, Bu? 23. Baik kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam statementnya
Dzalikal ladzi yubashshirullaha ibadahu. Itulah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kabar gembira bahagia ibadahu kepada hamba-hambanya. Alladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah, sudah dia ibadah penghambaan dirinya kepada Allah. Kemudian alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang melakukan aktivitas amal-amal soleh. Assalamualaikum. Salam. Saya yakin semua di sini orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lewat kabar Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikabarkan, kata Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman yang melakukan amal-amal soleh. Kata Allah, kul, katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajron. Katakanlah Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak minta sesuatu apapun dalam dakwahku, kata Rasulullah, dalam seruanku, kata Rasul pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah kagak minta yang namanya duit. Kirain doa. Kagak minta yang namanya harta. Kagak minta yang namanya jabatan, kedudukan, dirham dan seterusnya, yang Rasulullah mengatakan illal mawaddata, yaitu kecuali rasa cinta satu sama lain. Orang yang beriman terikat satu sama lain, saling cinta menyintai. Jadi kita sudah beriman kepada Allah nih, Ustaz Khalid. Sudah beriman kepada Allah, melakukan aktivitas amal soleh. Apa yang Rasul inginkan? Apa kemauan Allah yang harus kita turuti kemauan Allah? Yaitu menjaga hati kita supaya selalu waqfid janahaka lil mu'minin, rendah hati, cinta satu sama lain. Jangan ada dengki, sum'ah, takabur, hampir lagi membanggakan dirinya padahal dia lagi puasa, padahal sholatnya padahal baca Qur'annya padahal sedekahnya rajin, tapi hatinya satu sama lain tidak ada rasa cinta. Berarti pertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham, Pak? Paham aja biar cepat. Kemudian tanamkan rasa cinta satu sama lain supaya tidak ada kebencian. Terikat dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita diikat jadi saudara satu sama lain, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul, dan Rasulullah utusan Allah. Disitulah Bapak kita diikat oleh Allah. Saat innamal mu'minuna ikhwah, kita semua saling bersaudara. Jadi pentingnya nilai amal soleh di bulan Ramadan ini. Kenapa orang yang melakukan amal soleh, kebaikan, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira bagi yang beriman kepada Allah. Surga yang Allah berikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo lari kepada Allah, cari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Ramadan ini apa kegiatannya? Tadarus Quran, baca Quran, sedekah, sholat. Bu, Ustadz biar nyimpen dulu tenaganya ya. Nanti yang mau nanya silakan. Tapi boleh saya kasih kesempatan dulu pertama. Siapa nih, ibu apa bapak ini? Angkat tangannya silakan yang mau nanya. Silakan. Mungkin bapak-bapak silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sudarno Pak Ustadz. Saya akan bertanya, apakah jika kita sudah bertobat, dosa kita akan terlihat di akhirat nanti? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Darno, ini pertanyaannya, kalau kita udah bertobat, dosa-dosa kita masih bisa kita lihat juga nggak nanti gitu ya Pak ya? Pada saat nanti, kan biasanya kalau lagi sakaratul maut kan ditunjukin dosa-dosa kita ya kan? Nah itu gimana kira-kira Ustaz? Siap. Orang yang bertobat, innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, taubatan nasuha, sebelum ruh keluar dari jasadnya. Kalau sudah bertobat kepada Allah, aib yang dulu manusia kulu bani Adam khotoun wa akhirul khotoina tawabun, betul. Setiap manusia pernah melakukan salah dan dosa. Apakah itu dosa zina, dosa ngerampok, dosa korupsi, dosa kemudian apalagi tuh banyak. Dosa apa lagi Bu? Ambil hak orang, memfitnah orang, merendahkan orang lain, gibah. Apalagi tuh? Menjelek-jelekan orang lain. Oh, kemarin ngejelekin orang lain. Itu kan dosa. Apa? Wa'afina aninas, ketika kita difitnah, digibahin sama orang, maafin. Itulah simbol orang yang beriman kepada Allah. Taubat kepada Allah bukan hanya sekedar astaghfirullahaladzim, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika seorang itu rugi serugi-ruginya, hina sedina-dinanya, dia di dunia belum bertobat kepada Allah. Ketika ruh keluar dari jasadnya, maka nanti diperlihatkan dosa zinahnya, rampok, dan semuanya kegiatan yang buat Allah nggak ridho. Kenapa? Dia belum beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis Allah ngebuka semua perbuatan jeleknya. Kalau beristighfar, kata Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta sayang kepada orang yang bertobat, Pak. Cinta banget kepada orang yang membersihkan, bukan hanya wudhu saja, tapi hatinya dijaga suci dia. Tazkiyatun nafs di sini didik supaya hati kita bersih, jangan fitnah, ghibah dan seterusnya. Ketika taubat ini kita relasikan dengan kehidupan sehari-hari, banyakin keluar air mata, bawaannya kita hina diri kita sendiri, muliain orang lain. Ingat dosa-dosa yang dulu keluar air mata itu taubat tuh. Yang penting jangan kembali melakukan kemaksiatan lagi. Kalau sudah bertobat kepada Allah, aibnya akan ditutup oleh Allah. Ketika sarakatul maut menjelangnya, kita heran kenapa sudah bertobat dan minta ampun kepada Allah. Dan pada akhirnya dosa yang zina, fitnah, kemudian sabung ayam, tukang mancing, pakai judi online, betul. Ada di sini yang sering main judi online. Lah mana orangnya? Ada. Ya di sini. Iya. Ya, artinya setelah dia bertobat kepada Allah, enggak diperlihatkan dosanya. Kenapa? Rahmat Allah sudah Allah berikan, ampunan Allah sudah Allah ampunkan hambanya. Apa? Kemuliaan Allah, Allah sudah berikan kemuliaan seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Sebab bukan hanya sampai di situ saja, ketika akhir hayatnya, ketika dia bertobat, beristighfar, apa? Wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Biasanya di bulan Ramadan ini malam-malam ya Bu, Pak, ya kita memohon kepada Allah. Walaupun sekarang udah akhir nih, udah akhir Ramadan, kita berdoa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan itu menutup dan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu ya Ustaz ya. Karena kita sering diminta oleh Rasulullah, kenapa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu amalan ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan di akhir daripada malam ganjil. Apa? Sahabat bertanya, Ustaz, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika malam Lailatul Qadar datang? Memperbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, itu siap malam. Baik, terima kasih banyak Kiai. Kita akan lanjut lagi ya Bu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Nyaman berpuasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Apapun yang kita hadapi, orang yang beriman selalu yakin ada harapan. Sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, yakin Allah akan berikan jalan keluar asalkan kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, di akhir-akhir Ramadan banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah. Nah, menanggapi tema kita kali ini di segmen kedua sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Bobi Herwibowo yang akan menanggapi tema sekaligus juga membahas surah Asy-Syu'ara ayat 27 dan 30. Silakan Ustaz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Jemaah Masjid Al-Furqan dan pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dari wajah-wajahnya kayaknya semuanya semangat semua ya. Alhamdulillah, bentar lagi kayaknya lebaran ini. Iya benar. Ini kayaknya jilbabnya baru semuanya nih ya. Insya Allah. Kalau bapak-bapak alhamdulillah udah mulai seragam. Ya. Insya Allah. Ini tanda bahwa keberkahan Ramadan di ujung Ramadan ini sudah sampai kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan yang mulia ini kita masih thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan dalam surat Asy-Syu'ara yang tadi sudah dibahas Ustaz Fatullah, sekarang giliran saya membahas ayat 27 sampai ayat 30. Saya akan bacakan ayatnya, mudah-mudahan keberkahan Al-Qur'an akan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala bentangkan rezeki buat hamba-hambanya, semuanya kebagian rezeki yang banyak, maka mereka akan melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Allah Maha teliti buat hamba-hambanya, Allah Maha melihat. Yang mau jadi orang kaya angkat tangan, Ustaz doain, angkat tangan. Insyaallah. Ustaz nggak jadi doain, Ustaz sumpahin jadi orang kaya raya, amin. Amin. Tapi rajin infak, senang sedekah. Udah pada zakat belum? Hah? Belum zakat? Belum ya? Dan insyaallah Ustaz mau nanya nih, zakat kan 2,5%, betul kan? Betul. Kalau misalnya uang dikasih Allah 100 juta, amin. Zakatnya berapa 2,5% tuh? 2,5 juta. 2,5 juta. Kira-kira kalau dikasih 100 juta, ngeluarin 2,5 juta, enteng apa susah? Enteng. Enteng, oke. Karena pada bayar zakat semua, ntar Allah tambahin lagi rezekinya, amin. Amin ya. Jadi 1 miliar. Amin. Berapa Bu? 1 miliar zakat jadi berapa tuh? 25 juta. 25 juta. Bayarnya udah mulai enteng, apa udah susah kira-kira? 25 juta. Enteng kan? Enteng. Baik, sekarang alhamdulillah karena pada enteng, Allah kasih rezeki lagi lebih banyak, Fit. Iya. Insyaallah 1 triliun, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ini mulai pada kagak amin ini. Insyaallah. Kalau 1 triliun tuh kira-kira, jangan bantuin Fit, jangan bantuin. Kira-kira berapa zakatnya 2,5%? 250 juta. Hah? Berapa? 250 juta. Bu, Pak, Ustaz mau nanya, kalau bayar zakat 250 juta,
Enteng apa susah? 1 triliun bang, bukannya 250 juta, salah. Berapa? 2,5 miliar. 2,5 M? Salah, ini kagak bakal jadi orang kaya. 1 triliun itu 2,5%-nya 25 M. 25 M, ini kira-kira Bekasi bisa beli apa nih 25 M? Oh, Masya Allah, rahmati Allah. Padahal dengerin ya, tetap 2,5%. Tapi Masya Allah, rupanya Allah tahu kita ini belum pantas dikasih duit 1 triliun. Bener nggak? Daripada kita dosa, nggak bayar zakat, ya Pak, maka alhamdulillah udah segini aja dah rezekinya. Amin. Amin. Jadi Allah maha teliti, Allah maha tahu nih kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Pemirsa, berapapun yang Allah kasih buat kita, syukuri. Ya. Jadi kita nih kalau dikasih rezeki yang lapang sama Allah belum tentu kita bisa bersyukur. Ustadz pernah kedatangan supir Grab. Ini boleh cerita kan? Boleh Ustadz, ya Ustadz. Saya pernah bawa Grab di Bali Ustadz. Terus bawa tamu orang Itali. Aneh, dia minta dianterin, katanya hotel bintang 5, tapi saya belum pernah tahu. Itu pagernya dari seng. Hotel bintang 5. Bintang 5 pagar dari seng. Dari seng. Tapi Masya Allah begitu dibuka tuh, ya Allah di dalamnya sorga. Dan rupanya orang gak boleh masuk, hanya orang tertentu doang. Dan kemudian saya anterin tamu itu semalamnya nginepnya 250 juta per kamar. Udah pernah nyobain belum? Kamar belum kan? Ustadz juga belum. Terus begitu nganterin, ini nih supirnya sebut namanya Bagas. Kemudian, Sir, saya pulangnya. Enggak, kamu nggak boleh pulang, kamu sini aja. Nanti dibukain kamar. Wah, ini pasti mahal. Enggak, ntar cari yang paling murah. Akhirnya dikasih tuh kamar paling murah buat supir Grab ini. Tahu nggak Ustadz, kata Bagas tuh ke saya, harganya 85 juta. Kamar buat supir Grab. Masya Allah. Terus ngapain? Tanya saya, Hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oh rupanya ini yang dianterin ini adalah orang yang ngetes wine fit. Oh, wine jadi tester. wine master apa nama istilahnya itu? Wine tester. Wine ngerti kan? Ustaz ngomongin ngerti nggak wine? Ngerti? Jadi minuman keras tuh dari apa Fit? Dari anggur ya? Anggur fermentasi. Dan Masya Allah buat rupanya anniversary pernikahan selebritas dunia yang kalau Ustaz sebut kalian semua pada tahu tapi Ustaz nggak sebut ya karena ini maksiat. Dan Masya Allah di tempat kayak begitu kamarnya terus 50 juta buat dia 85 juta. Terus saya tanya, terus apa tugasnya dia? Ya ngetes Ustaz, ngetes wine-nya, wine tester. Itu harganya berapa itu wine-nya? Dan Masya Allah supir Grab itu juga udah nanya kepada orang Itali wine tester itu harganya 8 miliar satu botol. Wow. Tapi masih kalah sama zakatnya 25 M tadi. Oh iya tadi ya 25 M. Jadi zakatnya 25 M semuanya. Amin. Amin Ya Allah. ya Allah. Daripada Amin, dipakai sama orang-orang yang nggak kenal Allah, mudah-mudahan nih layak jadi orang kaya semuanya. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Yang mau jadi orang kaya angkat tangan. Insya Allah. Orang kaya yang soleh dan dermawan angkat tangan. Amin. Insya Allah. Ini ayat nih persis Allah bilang kalau Allah bentangin rezeki buat hamba-hambanya, maka yang ada malah mereka melampaui batas. Itu 8 miliar udah mahal apa belum? Udah mahal. Tapi jangan khawatir, di Indonesia ini ada yang 300 triliun buat sendiri. Ada yang 1 kuadriliun, 1000 triliun buat sendiri. Wow, keren. Pokoknya Indonesia menang segala-gala. Amin. Amin. Tapi kalau itu, insya Allah ini semuanya pemenang Lailatul Qadar. Amin. Kita insya Allah jadi pemenang buat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ayat 27, ayat 28 Allah cerita tentang Allah turunkan hujan. Padahal mereka semuanya putus asa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagiin rata rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bilang, "Wa asabakum min musibah" di ayat 30. Kalau musibah Allah timpakan kepada kalian, fabima kasabat aidikum. Itu karena ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ampunin, maafin banyak salah kita. Termasuk bangsa kita nih, Indonesia, kita doain ya. Mudah-mudahan yang salah urus Allah lempengin. Amin ya Allah. Amin. Yang ngomong amin Ustaz David doang.
Amin dong, amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah pilihkan buat kita pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya Allah. Pemimpin yang soleh. Amin. Yang bisa memberikan kesejahteraan buat kita, bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan nanti berobat kagak pakai bayar. Amin. Amin. Ya. Pendidikan nggak pakai bayar. Jadi kita punya orang-orang pintar, punya ulama, semuanya orang-orang hebat. Kenapa? Karena kalau kita minta ampun sama Allah, kalau kita bertakwa, kayak sekarang nih Ramadan, kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah wa ya'fu an katsir, Allah ampunin semua banyak kesalahan kita. Allah. Salah kita yang sengaja maupun tidak. Allah. Salah kita yang besar maupun kecil, yang lahir maupun batin, mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Insyaallah. Saya kira cukup, David. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, rezeki itu gampang buat Allah. Asalkan kita mau bertakwa dan kita mau bersyukuri nikmatnya Allah berikan, Allah akan berikan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, siapa yang mau jadi orang kaya? Oh, insya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih harta yang berlimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan yang mau bertanya siapa? Iya, silakan Ibu. Ya. Banyak ini, insya Allah. Ya. Mana? Ini yang bertanya kayaknya semuanya calon pengusaha semua ini. Muka-muka orang kaya. Silakan Ibu, wajah orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Nama saya Wiwi dari Jamaah Masjid Al Furqan. Insya Allah. Kalau dilihat dari wajah kayaknya penggantinya Bu Sri Mulyani kayaknya. Amin. Ayo Bu Wiwi. Amin. Menteri Keuangan Rumah Tangga ya Bu ya. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana cara menggugurkan dosa setelah berbuat maksiat? Dan apa ciri-ciri kalau dosa kita telah diampuni? Begitu saja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita terlanjur berbuat maksiat, taubatnya gimana? Caranya adalah minta ampun sama Allah. Istighfar minimal sehari Bu Wiwi dan semua pemirsa 70 kali. Rasulullah ajarkan. Inilah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Aku beristighfar, bertobat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Semuanya nih yang belum istighfar hari ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Minimal berapa? 70 kali. Dan ketika Ibnu Abbas nanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kami harus istighfar dan bertobat 70 kali dalam sehari? Rasulullah bukan jawab, Rasul malah balik nanya. Jawaban Rasul, pertanyaan Rasul kepada Ibnu Abbas, emangnya ada orang yang sehari berbuat dosa 700 kali? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi 700 dosa paling banyak kita lakukan dalam sehari, itu bakal ditebus dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 70 kali. Karena dalam Islam, satu hasanah bakal Allah balas 10 kali lipat. Demikian ya Bu Wiwi. Insyaallah. Jagain duitnya yang bagus ya. Jangan dihabisin THR-nya. Baik, terima kasih Ustadz. Ada nggak Ustadz tanda-tandanya Ustadz? Tadi kan belum dijelasin. Tanda-tandanya orang yang udah diampuni oleh Allah dosanya, apa ciri-cirinya Ustadz? Ke diri kita ya, supaya kita tahu bahwa memang Allah udah ampunin dosa saya gitu. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah nanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Emangnya ada yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada. Enggak ada. Dan dosa itu dalam surah Al-Insyirah itu ngeberatin punggung. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ada yang tahu artinya enggak? Alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, dosa yang membebani punggungmu. Pak, Bu, kita sering lihat nih, orang-orang yang tadinya kelihatan mulia, para pejabat, para pembesar, orang-orang hebat, kelihatan mulia. Kalau mereka seperti sekarang nih, saya disorot sama kamera, mereka gagah, ganteng, cakep. Tapi kalau udah pakai rompi oranye, tahu rompi oranye? Iya. Tahu? Iya, tahu. Maka enggak begini lagi, begini tuh. Iya. Tahu sebabnya? Berat nih. Dosa itu memberatkan punggung. Terus apa sih tanda-tanda kalau taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Maka tanda-tandanya adalah insirahus sadr, lapang dada kita.
beban kita kayaknya ringan. Meskipun orang semua seluruh dunia masih mencerca, mencaci kita, tapi kalau Allah sudah terima taubat kita, insya Allah kita yang rasa nyaman. Biarin orang mau komen apapun juga. Baik. Ini ngangguk-ngangguknya ngerti apa kagak? Iya, ngerti. Oke, siap. Baik, makasih Ustadz. Kadang kalau Ustadz kan kalau kita lagi sholat ya Bu ya, malam sendirian, kita minta ampun sama Allah, kadang nangis, tuh habis itu hati plong, lega. Ya, itu dia, leganya itu Fit. Allah. Lega, apalagi kalau sholat malam terus pakai kopi luwak white coffee. Wah. Luar biasa. Masya Allah. Baik, Ibu, Bapak-Bapak dan juga pemirsa iNews, tadi kita udah mengkaji sedikit ya tentang tema kita hari ini, supaya kita bisa tetap istiqomah ke depannya dan gak balik lagi melakukan maksiat ya. Dan kita sadar bahwa semua amalan kita diterima Allah dengan ampunan yang Allah berikan pada kita. Nah sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah Ustadz Bobby Herbowo akan memimpin pemberian keberkahannya bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah, Ustadz mau bagi-bagi hadiah 1 juta rupiah. Ada yang mau? Ya Allah, angkat tangan, mana yang mau? Insya Allah. Dan tapi ada passwordnya. Kalau Ustadz bilang Luwak White Coffee, jawab begini: kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Oke, sekarang pertanyaannya adalah malam Lailatul Qadar. Wajah-wajahnya kayaknya semuanya dapat malam Lailatul Qadar ini. Amin. Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Surat apa? Yang tahu angkat tangan. Mana? Insyaallah. Nih Ibu nih. Insyaallah. Ini Ibu kayaknya wajahnya dapat Lailatul Qadar. Sini Bu. Insyaallah. Silakan Ibu. Ibu siapa namanya? Nama saya Yeni Pak Ustadz. Yeni, ya, dari Majelis Taklim Al Furqon Bekasi. Ya, Bekasi. Sini Majelis Taklim ini ya, insyaallah. Baik, Bu Yeni, Ustadz mau nanya dulu, tapi password masih ingat? Ya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah, tepuk tangan buat Bu Yeni. Pertanyaan Bu Yeni, mudah-mudahan Bu Yeni dapat 1 juta rupiah. Malam Lailatul Qadar ada dalam surat apa di Al-Quran? Surat Al-Qadar Ustadz. Surat Al-Qadar, betul. Takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Dan ini Ibu hadiahnya adalah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Dan jangan lupa ini dipotong pajak. Insya Allah. Tepuk tangan buat Bu Yeni. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Luwak White Coffee. Baik. Siap. Silahkan Ibu kembali. Oh. Oke. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak,
Gantungkan harapan hanya kepada Allah, karena kita kelak akan kembali kepada Sang Ilahi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amal soleh kita. Silakan sekarang di segmen ini ada yang mau bertanya, angkat tangannya siapa? Ya, oke. Ibu-ibu dulu satu, nanti bapak-bapak habis ini ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Dahlia dari Majelis Taklim Al-Furqon. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah kalau kita terus-menerus berbuat maksiat, kita masih bisa bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin maksudnya kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad nggak di alam barzah kalau kita masih terus-terus bermaksiat gitu. Karena kan katanya di alam barzah dikumpulin gitu ya Bu ya. Gitu Kiai, silakan Fadal. Ustadz Bobi, silakan Ustadz Bobi Fadal. Insyaallah rahmat dan ampunan Allah maha luas Bu Dahlia. Dan buat semua yang berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf Allah juga bilang wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena yang putus rasa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia aja nih banyak sekali nemenin orang-orang yang bermaksiat. Umar ibn Khattab contohnya. Kurang apa coba itu? Khalid bin Walid banyak ngebunuh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Perang Uhud tuh yang bikin kocar kacir itu namanya Khalid bin Walid. Tapi kalau dia masuk Islam, dia bertobat, diterima tuh sama Rasulullah. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, ini ada dalam Asbabun Nuzul surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Rasul sampai nangis, dia membayangin kita semua umatnya. Hingga ayat itu dibawa turun sama Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasulullah, Allah sampaikan kepadamu bahwa tidak ada satu umat pun Allah perbolehkan masuk ke dalam surga sebelum semua umatmu Muhammad masuk ke dalam surga. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maknanya Rasul nungguin kita. Mumpung pertanyaan indah ini, Ustadz mau ngasih ijazah ilmu. Ya, hadis dari Rasulullah SAW, man qala, siapa orang yang baca doa ini, idza asbaha, di waktu pagi, maka nanti di hari kiamat, fa nabihi zaim, aku akan jadi pemimpinnya, summa la akhudhanna biyadi, aku akan gamit tangannya, hatta udkhilahul jannah, dan aku sendiri yang nganterin dia masuk surga. Allah. Yang mau nanti di hari kiamat ditungguin, dituntun, diantrin nama Rasulullah masuk surga, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau? Insya Allah. Nih Ustadz ajarin doanya. Mau? Oh. Doanya nih ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya jemaah lain Fit, kalau Ustadz ajarin sekali dibacain langsung hafal. Biasanya langsung. Al-Furqan insya Allah juga begitu. Amin. Langsung hafal. Siap kira-kira? Siap. Ustadz nggak ulang nih ya. Nih doanya. Raditu billahi robba. Coba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya. Wabil Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya. Baca setiap pagi, insya Allah nanti di hari kiamat kita ditungguin sama Rasulullah, dianterin masuk ke dalam surga yang paling indah. Allahu Akbar ya Allah. Bu, Pak, enak nggak ditungguin sama Rasulullah dibawa masuk ke dalam surganya Allah? Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doanya apa? Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada yang ditambahin wa rasula. Enggak apa-apa, boleh. Siap ya.
Insya Allah itu zikir pagi ada ya, dibaca terus. Zikir petang juga boleh ya Ustaz ya? Zikir petang zikir boleh. petang juga dibacakan gitu. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya Bapak-bapak? Silakan Pak. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Perkenalkan saya, nama saya Sutiro dari Masjid Al-Furqon, Perumahan Jatinggul, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Pak, maaf, nama Bapak siapa? Sutiro, Pak. Sudiro. Habis Bapak ngomongnya matanya ke bawah saya. Silakan Pak Sudiro, monggo pertanyaannya Pak. Puasa kewajiban kita, perintah dari Allah adalah selama 30 hari atau 1 bulan, di mana kita tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama 1 hari. Begitu juga kita selain puasa itu ada puasa mulut, arti kata mulut kita harus kita jaga, jangan sampai kita membicarakan atau bicara dengan kurang baik. Begitu juga kita harus puasa mata, di mana mata kita harus menghindari hal-hal yang negatif, yang mengandung nafsu. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama bulan puasa kita bisa menjalankan sholat berjamaah di Masjid Al-Furqon, dan setelah itu kita menjalankan sholat taraweh dan bisa memberikan sedekah semampunya, dan setelah itu kita bertadarus bersama dengan jamaah Al-Furqon. Untuk itu bagaimana agar kita itu bisa menjalankan seperti yang bulan puasa, untuk setelah puasa nusa ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa berbuat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di bulan puasa, bulan Ramadan kita udah jaga semuanya, ibadah kita rajin ya. Setelah selesai puasa gimana jaga caranya supaya kita bisa tetap istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut gitu ya Pak ya. Silakan mungkin Ustaz Fatullah, fadhal. Ya, Bapak Sutiro. Ya, Sudiro apa Sutiro? Sudiro, Bapak. Artinya menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita lebaran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu, kalau sudah 30 hari maka agungkan, besarkan, sucikan nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat hidayah dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ketika Ramadan usai meninggalkan kita, bagaimana caranya iman kita nggak berubah? Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman terkadang naik turun, naik. Nah, bergaulah dengan orang-orang soleh. Istiqomah. Apa yang memang gembleng selama bulan suci Ramadan, maka yang tadinya kita menahan puasa, bener, lapar dari haus. Gimana Bu? Kita nahan tuh yang namanya lapar, bener gak? Haus, tapi bukan itu aja, menahan dari pembicaraan fitnah, gibain orang lain, betul. Nah kalau sudah usai puasa kita masih ngerumpin orang lain, masih ngomongin orang lain, masih fitnah orang lain. Bahkan yang tadi Ramadan dia girok banget dah. Pokoknya taraweh, Allahu Akbar, khusyuk, banyak keluar air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis, usai Ramadan nangisnya minta nambah bini lagi. Nah ozo. Tapi bagaimana menjaga Bapak? Pertama, gaul sama orang-orang soleh yang kelihatan iman dan takwanya bagus. Kalau bisa nih Masjid Al-Furqon namanya ya Guru. Nah, terus istiqomah sholat berjamaah, tadarus Quran, sholat tepat waktu pada waktunya. Kemudian khuzmin amwalihim, sedekah sebelum kita diambil sama Allah harta kita. Ayo sedekah di luar Ramadan, maka perbanyakin sedekah. Jangan Ramadan aja Bapak Sudiro rajin sedekah, usai Ramadan pelit lagi. Sholatnya lalai lagi. Baca Qurannya boro-boro. Cuma hanya imannya menaik pada saat bulan suci Ramadan. Menjaganya bagaimana? Istiqomah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, kalau sudah kita minta ya Allah berikan istiqomah kepada saya,
istiqomah iman saya, selalu cinta beribadah yang terbaik kepada Engkau, selalu 5 waktu tidak tertinggal. Ya Allah, istiqomahkan saya agar giro untuk baca Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan saya selalu berbagi satu sama dengan sedekah saya. Ya Allah, istiqomahkan saya puasa Senin Kamis. Di situ ada peningkatan namanya puasa Syawal, Pak. Nah, disitulah Bapak harus introspeksi. Jadi setiap hari guru kita diminta oleh Allah introspeksi dari segala perbuatan kita. Yang kemudian Ramadan usai, kalau bisa usai Ramadan, kedepannya mau ngapain? Persiapan yang namanya kematian. Kita ini bakal calon mati, betul kan? Kan kata Bang Haji Roma Irama begini, bangkai bu, kok bangkainya lihat kemari, kerah. Artinya, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad. Ini ngantuk lapar ya. Lapar kayaknya. Jadi meningkatkan yang namanya itu ingat kematian Bapak. Ingat kematian selalu. Kalau ingat kematian makin bertambah iman kita kepada Allah. Makin bertambah giroh baca Al-Quran. Dapat raih surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, giro. Bagaimana supaya surga cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Pertahankan iman kita, pertahankan baca Quran kita, pertahankan sholat tepat waktu kita, dan pertahankan cinta dan kasih silaturahim kita. Disitulah kalau ada peningkatan, sudah pasti orang seperti ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu Bapak, rasa syukurnya kepada Allah di masa hidup. Allah masih ada kesempatan memberikan waktu kepadanya, benahi diri. Tadi duduk hadir di majelis taklim kayak begini nih, kan cakep. Benar nggak? Cakep nih wanita-wanita soleha nih, ibu-ibu soleha. Makanya kata Bang Haji begini juga nih, ad-dunya mata wa khairum mata'iyah al-mar'atus solihah. Lagunya gimana guru ya? Setiap keindahan perhiasan dunia. Betul, perhiasan begini cakep, tapi hiasan puasa, setelah usai puasa hiasin diri kita tuh kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, usai puasa makin terlihat cahaya Ramadan, Lailatul Qadar kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Aduh, kalau dengerin lagunya Haji Roma Irama, tadi kan lagu-lagunya ada banyak ya Ustaz ya. Saya cuma ingat tadi satu lagunya Roma Irama. Bila kamu itu mah lagu cinta. Lagu cinta. Oh, lagu cinta. Iya. Saya juga ibu-ibu udah nanya, syahdu. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Ini Pak Guru. Pak Guru. Itu Ani. Itu. Ani. Ya Rabb, Masya Allah. Ibu, kita tadi udah banyak ya mendengarkan pertanyaan dari jamaah seputar keimanan dan menjaga keistiqomahan. Cuman kadang-kala nih Ustadz, untuk menjaga kita bisa istiqomah itu kan nggak gampang. Kalau tadi Ustadz bilang cari lingkungan yang baik, ya kan gitu. Biasanya nih Ustadz ya, kita tuh dalam 11 bulan itu pasti aja kerasa kendornya Ustadz. Bener gitu. Jadi gimana nih Ustadz, boleh nggak sih begini Ustadz, misalnya pada saat kita lagi ngedrop imannya, kita coba lagi ngebus lagi supaya bisa naik lagi gitu. Apa itu nanti nggak takut dibilang munafik? Suka ada orang bilang gitu, alah munafik lo kemarin begini. Kadang-kadang bisikan-bisikan setan dalam hati ada tuh. Soleh lu, soleh, ya kan, emang gitu. Belum kuat aja imannya, bulan Ramadan mah semuanya begitu. Nah gimana ngelawan bisikan-bisikan itu atau perasaan dalam hati ataupun juga orang yang di sekitar kita yang ngomongin kayak gitu. Gimana Ustaz caranya? Jadi begini Ustaz David, kita ini perlu Allah muhaqqiqna bittaqwa wal istiqomah wa mujibatin dadan fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Minta kepada Allah doa ini supaya kita istiqomah selalu kepada Allah dalam hal kebaikan. Kan begitu? Karena bagaimanapun kita harus menampakkan, karena dakwah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagiannya juga dakwah nih, pakaian rapi kayak begini nih. Betul nggak? Bapak udah dakwah nih, secara tidak langsung Bapak udah dakwah. Karena pakaian kita busana muslim, tradisi budaya muslim. Kayak begini, ini dakwah. Nah bagaimana? Kalau bisa seperti ini kan cakep nih. Sampai di rumah
pakai kaos pendek lagi. Nonton TV begini. Anak lewat, Bapak itunya kelihatan. Nah, istiqomah tadi lihat Al-Quran di depan, asik lagi nonton TV berjam-jam. Film Ikatan Cinta. Ada di sini suka Ikatan Cinta? Lah mana orangnya? Nah kalau udah ada Al-Quran di pampang, kalau bahasa kerennya tuh di lemari, lihat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya Allah ada surat cinta Al-Quran, ambil. Zuhur baca, minimal mau tidur baca. Saya selalu alhamdulillah Ustadz, setiap mau tidur itu selalu Al-Quran saya baca. Meskipun hanya 5 ayat saja. Sebagai rasa cinta kita kepada Allah melewati wasilah Al-Quran. Supaya Allah memberikan istiqomah kepada kita, cinta kepada Quran. Baca ada Quran di depan terpampang, buka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa fahami artinya ayatnya. Istiqomah, bukan istiqomah istri 3 kontrakan 5, bukan itu. Istiqomah itu artinya menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fatullah, Ustadz Bobby, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tanpa terasa segmen ini yang terasanya kayaknya panjang jadi pendek banget. Kenapa? Karena pertanyaannya begitu berbobot. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, masih semangat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita masuk dalam sesi pertanyaan yang kedua. Yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Baik, Ibu apa Bapak ya? Silakan deh. Ya, mana yang ini Bapak? Ya, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto dari Majelis Taklim Al-Furqon. Saya mau bertanya gini Pak. Dalam pergaulan hidup sehari-hari kadang-kadang kan ada berbuat salah kepada saya atau untuk mengampuni ini bagaimana Pak yang baik supaya tidak ada ganjalan di dalam hati. Terima kasih Pak, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Bobby mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain ya, atau mengampuni orang tanpa ada perasaan di dalam hati ya, ibaratnya forgive but cannot forget. Benar-benar bisa bersih gitu ya Pak ya. Maafin ya, silakan Ustaz Bobby. Kalau dilihat dari wajah Pak Suratnon kayaknya orang yang suka maafin. Masya Allah. Ikhlas ya. Dan insya Allah nanti surganya seluas langit dan bumi. Amin. Amin ya Allah. Karena orang yang suka maafin itu termasuk orang yang dijanjikan sama Allah surga seluas langit dan bumi. Surat 3 ayat 133 Pak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang sedemikian luas, yang tadi luasnya langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa aja tuh orang-orang bertakwa? Di ayat 134 Allah jelasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang gemar infak dalam kondisi lapang maupun sempit. Mudah-mudahan yang rajin infak nanti kebagian surga sedemikian luas. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha, dan enggak suka meledak-ledak, dia mampu nahan amarah. Itu yang kedua, jenis orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, dan dia suka maklumin orang. Kalau orang berbuat salah dia maafin, maklumin. Orang kita naik kendaraan mobil, spionnya kena motor, jedak begitu. Enggak usah marah-marah.
Marah-marah juga kebalik lagi tuh. Maafin aja, maafin. Dan banyakin maaf, tanda makin luasnya lapang hati. Jangan sempit hati. Karena nanti kalau dibawa sampai akhirat nggak bakal hilang. Di awal surah Al-Anfal, surah 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Takutlah kalian pada Allah dan perbaiki hubungan sesama kalian. Waktu ayat ini turun, Rasulullah SAW wajahnya sedih, terus Rasulullah tiba-tiba senyum. Sedih, terus senyum. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Kami lihat perubahan air mukamu ya Rasul, tadi kamu sedih, terus engkau senyum." Rasul bilang nih, ayat ini turun. Ada dua orang hamba Allah nanti di yaumil qiyamah, mereka saling tengkar, bermusuhan. Maka orang yang pertama bilang sama Allah, "Ya Allah, ini saudaraku menzalimiku." Saya nunjukin ke sini aja ya, kosong. Kalau ke sono ada, sini ada. "Ini saudaraku menzalimiku. Rasanya sakit ya Allah. Nggak bakal lupa, padahal mah udah mati, udah lewat. Dibangkitin udah lewat. Ini yaumul hisab, bayangin. Mungkin ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi rupanya dendam itu masih ada di hatinya." Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah bilang, "Ampuni, maafin saudaramu." Nggak bisa ya Allah. Sakitnya tuh di sini. Wah, pokoknya maafkan saudaramu. Nggak bisa ya Allah. Pokoknya saya minta kezalimannya balikin ya Allah. Dia harus bayar kezalimannya. Allah masih terus maafkan saudaramu. Hingga terus dia masih ngotot, ikhwatal iman rahmati Allah, dia nuntut saudaranya ini, dia nggak maafin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba singkapkan. Ada sebuah kota, pemandangan indah kota di surga dengan kubah-kubahnya yang dari emas, dari permata, dari yakut, dari macam-macam tuh keindahan. Lalu kemudian orang ini menengadah, dia lihat tuh kota yang amat indah. Lalu kemudian dia bilang, "Ya Allah, itu surga buat nabi siapa? Buat syuhada siapa ya Allah?" Maka kemudian Allah bilang, "Buat orang yang mau bayar harganya." Apa harganya ya Allah? Harganya mudah, hanya dengan maafkan saudaramu. Allah. Apa yang terjadi? Maka dilihat keindahan surga itu, terus dia pegang tangannya. Nggak pakai dilihat lagi nih saudaranya, dia angkat. "Ya Allah, udah gue maafin ya Allah. Saya maafin saudaraku ini." Indahnya tuh kalau maafin, surganya seluas langit dan bumi. Karena itu, biar kita dizolimin, biarin. Itu kasih kesempatan sama kita karena doa kita mustajab. Nanti doa, mudah-mudahan kita Allah tinggiin derajatnya. Allah ampunin dosa-dosa kita dan dosa saudara kita yang zalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kita hati yang luas, lapang, seluas samudra. Jadi insya Allah itu ya Pak Salat, maafin, nanti surganya seluas langit dan bumi. Udah kelihatan wajahnya ahli surga insya Allah. Kayaknya ikhlas banget kalau dizolimin. Oh, iya benar Ustaz. Tapi kira-kira Ustaz maksudnya kita udah maafin tanpa harus orang itu minta maaf dulu ke kita, maksudnya gitu. Iya, pokoknya lapang hati aja, maafin. Jangan sampai keluar dari mulut kita, pokoknya gua kagak mau datang kecuali kalau ada mayat di rumah ini. Itu orang Betawi begitu ya Ustaz ya? Hah? Nah, dari tinggalin, ini mah orang Bekasi, insya Allah lapang hatinya. Dan orang Betawi juga sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Nih, Ustaz Fatullah udah gak begitu. Ya. Baik, makasih banyak Ustaz. Bu, Pak, maafin ya, maafin saudara kita, orang tua kita, rekan kerja kita, anak kita, kakak adik kita. Sebelum mereka minta maaf, kita udah maafin duluan. Malam hari bayangin namanya, apa yang dia sakitin ke kita, sebut pada Allah, "Ya Allah, aku ampuni ya Allah kesalahan beliau, Fulan bin Fulan yang udah nyakitin hatiku. Aku mohon ridho-Mu ya Allah." Udah insya Allah. Gitu ya Ustaz, kira-kira ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita. Dan juga dapat tadi diangkat tangannya, dipegang tangannya, ditunjukin ke surganya Allah seluas bumi dan langit. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Silakan sosmed, siapa ini, kita lihat teman-teman yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan ke sosmed. Assalamualaikum Ustadz, kita tidak boleh memberitahukan dosa kita ke orang lain. Ya,
apakah boleh saya berbohong jika ada orang yang bertanya tentang dosa saya? Nah, lagi iseng banget nanya tentang dosa. Silakan Ustaz Fatullah yang susah nih. Kepo banget, mau tahu apa mau tahu banget. Ini netizen memang begitu. Jadi kepo itu penting Pak. Bukan hanya kepo untuk mengetahui orang lain, tapi kepo dengan dosa kita itu penting. Iya. Karena orang yang tidak, karena kata Rasul begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku nanti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila man aba, kecuali yang menentang. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menentang itu? Yang menentang itu orang yang sombong, yang mengaku dirinya paling benar. Ada di sini emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaku dirinya paling benar. Yang nggak punya dosa di sini ada. Saya yakin semua ini pasti pernah melakukan dosa. Tapi ketika dosa kita ceritakan ke orang, nggak usah. Tapi cukup memberikan pelajaran buat kita. Apa pelajaran buat kita? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong aja, pamer malan. Kepo, lu nggak kepoin gua, kemarin gua habis ke hotel, check in, sombong. Malah dosa-dosanya dibuka aib media sendiri. Orang yang model begini, iman dan Islamnya pertanyakan, betul? Betul, Bu? Betul. Jangan sombong mendosa. Bangga sama dosa. Gila. Gua kemarin habis nyolong sendal imam sholat taraweh. Mereknya bagus. Lihat nih, kalau dijual gue lagi butuh duit buat pacaran. Diceritain aibnya, dosanya diceritain. Bukannya dia nyesel bulan Ramadan, justru malah dia bangga dengan dosa-dosanya. Kalau yang model kayak begini, kalau belum mati jangan dikuburin. Bisa aja. Belum lagi banyak Ustadz yang korupsi nggak nyebut korupsinya, tapi dari gajinya ketahuan, nggak mungkin dia beli mobil ini, beli ini, flexing banyak Ustadz yang kayak begitu, ya kan? Mungkin nggak dianya anaknya, nggak dianya istrinya, ya kan gitu. Jadi begini, kadang orang itu sekarang di media sosial ini bangga dengan cibir-cibirannya. Lihat para netizen, ibu jangan ikut-ikut, bapak jangan ikut-ikut. Dikit ada yang nggak baik kita komen, mudah-mudahan dia digigit ular. Kita komen nggak boleh begitu. Kalau udah lihat yang orang yang kira-kira menurut kita kagak pantas, kita jangan ikut-ikutan jadi orang netizen yang kagak benar. Yang ada kalau model kayak begitu, jadikan iktibar, introspeksi buat diri kita. Kalau kita timpalin orang yang komen dengan dosa kita yang kita Bu nih, curhatan membalas komen tersebut, ditonton orang banyak, ibu kena dosanya, bapak kena bala dosanya. Nah, sebaik-baik orang yang beriman introspeksi, yang selalu sedih dengan dosa-dosanya dia introspeksi, nangis lagi. Bukan nangis itu diinjek gajah kakinya. Tapi nangis itu menyesali perbuatannya. Yang kedua, jangan diungkit-ungkit. Jangan bangga dengan dosa. Banggain diri kita di hadapan Allah dengan apa? Iman kita kepada Allah. Islam kita kepada Allah. Soalnya boleh kita bangga kepada Allah, boleh. Kalau kita bangga diri kita kepada orang, merendahkan orang lain, itu termasuk orang yang begitu paham Pak? Jadi adalah jangan bangga dengan dosa kita, kita buka aib kepada orang lain. Biarin orang lain pada tahu dosa gua. Biarin orang lain tahu kelakuan gue, jangan begitu. Orang yang bertobat kepada Allah, diistighfar, dicabut hatinya, kesombongannya, takaburnya. Kenapa? Dia pasti kolbun salim, rendah hati. Bawaannya mau orang gak tega, nangis saja. Dia tanya, Ustaz David, kenapa nangis aja? Dikira nangis ingat dosa, ternyata mancing gak dapat. Bisa aja. Mancing gak dapat. Pulang bininya ngomelin, ya kan? Gak dapat mana ikan masnya, dapat Mas Jono ternyata. Ya, korupsi begitu tuh. Kita dikorupsi bagaimanapun di instansi pemerintah dan sebagainya, tapi kembalikan kepada hukum yang berlaku. Ya, baik Ustadz. Nah sekarang balik ke pertanyaan tadi Ustadz, kalau dipaksa untuk ngasih tahu dosanya apa, dia terpaksa bohong sama dosanya dia. Nah itu kira-kira gimana Ustadz berbohong untuk nggak menceritakan dosanya gitu. Jadi dia berbohong, tidak membuka, dipaksa tuh. Iya, orang ini maksa, dosa kamu apa? Yang gila
yang nanya aja itu suruh maksa. Benar nggak Pak? Benar Pak? Iya, kenapa orang dipaksa, orang gak mau ngaku? Inilah pentingnya kita ini. Ya udah, oke. Berarti yang salah yang nanya ya Ustaz? Iya, Oke, jadi ya kalau udah. orang nanya ngedesak kita, lu pernah ngelakuin apa? Lu pernah nyolong apa? Jangan diceritain. Jangan diteken tuh orang. Ya kecuali di dalam persidangan ya. Ya dalam persidangan. Oke. Ustadz nih sekarang kalau ngomongin soal dosa ya Ustadz, setiap orang punya dosa yang disebutnya itu kayak favorite sin atau dosa favorit. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan melakukan itu. Contoh misalnya ada orang punya penyakit kleptomania. Ya, dia nggak sadar tuh ngambil barang orang dibawa pulang ke rumah. Artinya di alam bawah sadarnya dia punya kebiasaan buruk. Dia coba minta ampun sama Allah tapi nggak bisa hilang kebiasaan itu. Nah itu gimana caranya? Bagaimana Allah melihat orang yang menderita seperti itu? Silakan Ustaz Fadl. Saya yang jawab ya. Itu dalam kelanjutan dari ayat 134 dan 135 ada tuh walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak ngulangin lagi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan mereka sadar untuk tidak melakukannya. Jadi kalau benar-benar taubat tuh jangan balik lagi. Dan karena sesungguhnya taubat itu tadi itu saya sudah jelasin dalam segmen sebelumnya bahwa dia jadi beban dosa. Terus kalau diulang-ulang dan atau pengen misal balik penyakit gitu Ustaz, penyakit kebiasaan pengen dia nggak sadar. Bener. Dan ada orang yang nggak bisa ngerti, nggak bisa berhenti Fit. Saya pernah di Madinah waktu ketika umroh, ada orang ngaku zina 200 kali, coba bayangin. Dan waktu dia ngerjain, dia ngerasa mungkin senang, nikmat dan pengen berhenti. Tapi dia nggak tahu mau gimana caranya bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih tahu caranya segala macam. Dan dia bilang, Ustaz tahu nggak, saya ini diazab sama Allah. Azab apa? Tanya saya kira dia akan menyatakan HIV. Saya Ustaz dihukum sama Allah, Allah kasih saya istri yang solehah. Rajin ibadah, nutup aurat. Nggak cuma itu Ustaz, Allah kasih dari pernikahan kami 2 anak. Dua-duanya sekarang anak itu wanita, gadis dan tumbuh jadi wanita solehah. Setiap kali saya itu mau pergi dari rumah, mau kerja, mereka salaman, mereka tahu bapaknya orang benar, saya selalu nangis. Dan azab yang Allah kasih kepada saya Ustadz, kata orang ini adalah, saya selalu bilang, jerit dalam hati, ya Allah jangan kau kirim manusia bejat datang ke rumahku untuk menzinahi istri dan anak-anakku. Aku gak kuat ya Allah bayanginnya. Tuh lihat itu, Allah kasih itu, dia gak bisa berhenti, zina terus. Tapi caranya taubat berhenti. Karena itu beban, nggak ada yang bisa sombong sama dosa. Jadi dosa kan Allah sebut dalam surah Al-Furqan tuh, orang yang syirik, bunuh orang dan zina, maka mereka akan wayakhlud fihi muhana. Nah ini dari dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yudha'af lahumul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan tuh azab buat dia dan kekal selama-lamanya neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, Allah kasih tahu 3 dosa besar itu, meskipun Allah sering ulang bahwa syirik itu adalah dosa tidak terampuni, Allah kasih solusinya dengan 3 lagi. Tadi itu kan syirik, bunuh orang, zina. Tapi Allah kasih 3 solusinya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang mau taubat sungguh-sungguh, terus dia iman, dia yakin bahwa Allah Maha lihat, Allah Maha dengar, lalu dia perbaiki dengan amal-amal soleh. Taubat, iman, perbanyak amal soleh, maka dosa-dosa yang amat banyak itu Allah putar, hitam jadi putih, sayyi'at jadi hasanat, jadi pahala semuanya. Dan Allah itu Ghafurur Rahimah. Allah Maha Pengampun. Allah sayang kita semuanya. Ayo taubat. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu, Bapak, dan juga pemirsa iNews. Ayo kita manfaatkan banyak-banyak minta ampun pada Allah ya. Dosa kita seperti apapun beratnya, sulitnya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bertobat. Kita menyesali, bertobat, melakukan tobat terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sehingga nanti pada saat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Tetaplah di sini.
di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan segera kembali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngaji. Sejati neng urip iki umpamana wong lelungan. Ini ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Bapak-bapak ada Jawa. Pokoknya nek orang ngapak ora enak. Nah, ya Allah. Ada orang Sunda. Ada. Betawi. Ada. Batak Ambon. Ada. Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Orang Ceribel. Ya Allah. Ini seumuran saya. Oh, seumuran? Ustaz David. Iya. Tar dulu, masa sih? Saya nggak percaya, coba dites dulu dong kalau emang. Nggak percaya? Nggak percaya saya. Kalau bisa jawab berarti seumuran saya nih. Berarti seumuran. Oh, seumuran. Coba. Bo. Ya. Jawab coba bisa apa enggak? Ya. Sungguh aneh. Percaya enggak? Iya, orang iya, seumuran iya. saya. Seumuran, iya betul Ya betul. Allah. Bapak-bapaknya? Bapak-bapak nih. Coba bapak-bapaknya. Pak, dengerin Pak ya. Ya. Pak, dengerin Pak ya. Ya. Dengerin Pak. Nungguin ini. Ayo coba. Naik kereta api. Nah, seumuran. Ya Allah. Mana kecil pada tahu juga. Kayak orang di mindset bar seumuran. Iya, benar, gitu. benar. Lagu anak-anaknya sama semua ya. Sama semua. Kereta apinya masih tutut ya. Masih. Orang zaman sekarang ditanya, naik kereta api tutut. Gitu apaan tutut? Nggak begitu katanya gitu. Bener angkatannya, bener guys. Iya. Tapi itu kan tadi baru lagu. Iya. Lagu Indonesia. Kalau lagu India ada nggak coba? Ada lagu coba India. tes, ibu-ibu biasanya paling jago. Mama biasanya bisa. Tuje deka toye tu jana. Tuh apal seneng kan? Ada yang nyamber bener. Gak percaya. Berarti emang cari bel bener. Emang cari bel. Itu kan kalau nyanyi lagu, kalau ngaji gimana? Nah. Mama. 1, 2, 3. Apa. Ya Allah. Antara lemes, ngantuk, malah lapar. Yang lagi kemarin, dia mah semangat. Ya. Nah sekarang bapak-bapaknya letoy. Ya Allah. Nah juga tahadus binimah kepada para alim ulama. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kita bisa ngaji bareng bang. Bisa ngaji bareng bang. Bo. Ya. Semangat ya. Ya. Kita maka sebentar lagi 2 hari lagi atau berapa ya kita mau lebah. Lebah. Bakal ketemu saudara. Dan saudari. Nah ini pasang-pasangan saudara, kawan dan kawan dan kawin bu. Kawan-kawan, kawan dan kawin. Masya Allah. Kawan-kawan, dia kawan kawin. Alhamdulillah. Kenapa ngaji kudu girang? Nah kalau ngaji kan dialog langsung dengan Allah. Apalagi udah mau lebaran ya. Malam takbiran kadang-kadang anaknya banyak bu. Malam takbiran kalau misalkan takbiran biasanya anaknya pada pulang. Biasanya si Ucok, si Baba semua belum pada pulang malam takbiran.
sambil takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Ucok pulang. Alhamdulillah, ngomong sama mamanya, "Ma, saya pulang gak bawa apa-apa, cuman bisa ngasih 10 juta, Ma." Alhamdulillah. Masih nangis tuh, Mak. Masih Nangis. Nangis. La ilaha illallah. Datang si Udin. 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 Tok tok tok. Alhamdulillah Udin. Pulang. Ngomong sama mamanya, "Ma, mohon maaf. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Ma. Saya cuma ngasih 10 juta. Alhamdulillah." Masih nangis juga. Ditanya sama suaminya, "Ma, kenapa sih nangis mulu?" Anaknya kan udah pulang semua lebaran. "Iya, Pak. Saya nyesel." "Kenapa?" "Anaknya cuma 2. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, makanya sering ngajinya yang insya Allah kita yang di Masjid Al-Furqan mudah-mudahan ngajinya rapih semuanya. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bapak-bapak ada yang ngeliatin mulu. Ar-ra'ahustaghna. 1, 2, 3. Ar-ra'ahustaghna. Kalau ketemu non sukun bertemu dengan ra dibaca idgham bila guna. Masuk tanpa berdengung. Kalau yang masuk berdengung namanya idgham bi guna. Itu namanya masuk dengan berdengung. Masuk dengung. Masuk dengung. Kan masuk dengung. Iya betul. Ini kan masuk tanpa berdengung. Hurufnya cuman ada 2. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini, Pak, Bu. Ya. Pak, Bu. Ya. Ayah bunda. Ya. Wadghim bila gunati milami wara wal qalbu'in dabaqil ilmi manzuk kira. Kalau syair boleh baca begitu kalau syair. Tapi kalau Al-Qur'an nadanya harga mati. Warattilil Qur'ana tartila, kudu tartil. Nah, rumah tangga kalau nggak tartil juga kagak enak, Ibu. Bu. Ya. Bu. Ya. Apalagi kalau baca Quran nggak pakai Ini belakang sendal dong. Kenceng salah lagi. Aduh. Ya, 1 ayat dulu. 1 ayat. Coba yang burung gelatik belinya di Gandrung Mangu. Cakep. Coba yang cantik I love you-nya suruh baca. Yang mana coba? Mana dong yang mana? Nih yang kacamataan bunda nih di belakang nomor 2. Asik. Dapat di Harapan Jaya 1 ya. Alhamdulillah. Nama siapa? Nama Dinda dari Al-Furqan. Indah. Oh, Indah ya. Silakan, dari mana? Dari Masjid Taklim Al-Furqan. Hah? Al-Furqan. Oh, Al-Furqan. Asli dari mana? Asli dari Jatiunggul. Hah? Dari Jatiunggul. Dari Bekasi. Oh, orang Betawi asli. Oh, berarti tuan tanah dia. Ya Allah. Silakan, Mbak Ida. Dinda. Ya namanya belum kenal ya nggak apa-apa, salah Bu. Ya Allah. Ayo silakan Mbak Indah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu staghna. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Oke.
Terima kasih Bunda Indah. Ya Dinda. Indah. Oh Dinda, Linda. Indah kan? Linda. Dari tadi juga Linda. Bapak ini Aki-aki susah. yang mau Bapak nih. Bapak-bapaknya. Ini. Ini bapak. Yang kedua coba. Ya Allah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inna ila rabbika roja'ah. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Alhamdulillah. Ya namanya terbata-bata. Orang kan nggak, kalau jalan nggak mau langsung lari kan Bu? Betul. Ya kudu jalan dulu. Berangkang dulu. Ya nggak? Kalau sekarang mama udah banyak yang berangkang. Disuruh sama lakinya, mah nyalain lampu. Ntar dulu papa. Ya. Ya Allah. Ya kita bareng. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya kita baca bersama-sama. Ini paham ya? Nun mati ketemu roh dibaca idgham bila masuk tanpa berdengung. Inna ila rabbika rujaa. 1, 2, 3. Inna ila rabbika rujaa. Repot nih kalau begini, repot. Tangan saya kalau jalan begini baru mulai ya Bu. Ya. Kalau masih di sini berarti masih di sini ya. Ya. Oke, ngerti ya? Ya, bantu ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, agak mendingan. Ya. Tapi bapak-bapaknya diem. Sekarang bapaknya dewekan deh. Bapaknya dewekan semuanya. Bapak-bapak semua ya. Ya, 1, 2, 3. Mantap, ini baru mantap. Mama, siji loro telu. Bu. Ya. Kalau ada nun itu dengung ya. Tempatnya di hidung. Coba dipegang hidungnya. Bisa bunyi nggak? Nggak bisa. Nih karena apa? Tempatnya di hidung. Ngomong kenceng bebek susah amat. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nuni idza masyuddida. Ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid maka wajib dibaca ada. Ibu suka dengung gak sih? Suka ya. Dengung kan? Begitu bapaknya sampingnya. Gitu. Ya Allah, hurufnya cuman ada mim dan nun bertasdid. Understand? Yes. Kiamat kurang sedetik tetap kalau ada nun bertasdid dan mim bertasdid tetap dibaca wajib dengung. Understand? Yes. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah kita ngaji di bulan akhir bulan Ramadan ini, sudah sebentar lagi kita mau bertakbir. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah kedong-dong, buah kecipir, Cakep. buah duren, buah pisang, Cakep. Bu, jenengan nama-nama buah, Bu. Kirain mau pantun. Ada pantunnya. Apa pantunnya? Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kejebur sumur. Cakep. Kalau pemirsa ingin melihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Ya. Bisa. Allah ya Karim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan Al-Qur. Tinggal kita baca doa. Coba tangannya dilihat Bu. Sebelah kanan ada angka 18-nya nggak coba? Ada. Nggak ada?
Ada 18. Berarti palsu dong. Ada 18. Ada nggak? Ada. Yang sebelah kiri? Ada. Angka berapa? 81. 81. Huruf Arab, Bu. Huruf Arab. 81 tambah 18 jumlahnya berapa, Bu? 99. 99. Itu nama apa, Bu? Asmaul Husna. Makanya kalau doa tangannya coba diangkat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kiai Munawir Ngacir, alhamdulillah. Bu. Bu. Yang semangat dong. Bu. Pak. Alhamdulillah. Ilmu yang kita dapatkan hari ini sudah begitu banyak. Semoga bermanfaat buat kita. Dari mulai kajian kita ya mengenai bagaimana cara supaya istiqomah setelah bulan Ramadan. Dan tadi kita juga sudah belajar lagi, mengingat lagi cara membaca Al-Quran supaya bacaan kita semakin mantap dan semakin baik. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah beri keridhaan pada kita semua. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Bobby Herbowo untuk memimpin doa penutup kita kali ini. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, terimalah siam kami, qiyam kami, ruku kami, sujud kami, tilawah Al-Qur'an kami, zikir kami, dan terimalah semua amal ibadah yang kami lakukan. Jadikan ya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terindah yang pernah kami lakukan ya Allah demi mencari ridho-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua menjadi orang-orang yang Kau halalkan ampunan-Mu, rahmat-Mu, keberkahan-Mu. Dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang menang dengan ketakwaan, dengan keimanan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni keluarga kami, anak keturunan kami. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan kembali menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah diciptakan ke muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikan setiap apa yang kita kerjakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan keistiqomahan mempertahankan akidah kita selama kita diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dan menjadikan diri kita bermanfaat. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah Allah